Just nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece Chapter 1189 rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya untuk menganalisis One Piece Chapter 1189. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece 1189 diawali dengan catatan dari editor. Luffy menerima serangan telak dari Imu. Yap, Luffy memuntahkan banyak darah setelah dia ditusuk oleh Imu menggunakan Blade of Wailing Void Fohu. Imu menatap Luffy yang kesakitan dengan sangat dingin. Dia lalu berjalan menuju ke arah pohon yang sebelumnya telah mati akibat terkena aura dari pedang Fohu miliknya. Luffy masih mengerang kesakitan, nafasnya pun terengah-engah, tapi Imu tanpa belas kasihan menancapkan tubuh Luffy ke batang pohon tersebut. Pedang miliknya menembus sisi lain dari batang tersebut. Walhasil Luffy kembali muntah darah dan luka di perutnya juga semakin mengeluarkan banyak darah. Adegan kemudian berpindah. Usopp tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, di mana hal itu membuat Nami kaget dan langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Usopp. Usopp pun langsung menatap ke arah tempat pertarungan Luffy. Memang terdengar adanya suara aneh dari kejauhan. Usopp dengan ragu-ragu berkata, "Luffy, dia baik-baik saja kan?" Celetukan Usopp itu ternyata membuat Nami takut. Dia bertanya, memangnya kenapa dengan Luffy? Karena Nami yakin jika Luffy pasti baik-baik saja. Jinbe pun mengingatkan Nami mengenai sosok yang sedang dilawan oleh Luffy itu bahkan mampu mengalahkan raksasa bertubuh sebesar Loki. Mendengar hal itu, Loki tak terima. Sambil terengah-engah, dia memberitahu kepada si manusia ikan itu bahwa dia masih belum kalah. Jinbe tak menghiraukan ocehan dari Loki karena dia merasakan haki milik Luffy yang mendadak melemah secara drastis. Yap, Usopp tanpa dia sadari kembali menggunakan Kenbunsoku hakinya. Setelah terakhir dia gunakan juga tanpa sadar di arc Dressrosa. Sama seperti Jinbe, Usopp merasakan haki Luffy yang semakin melemah, tetapi dia tidak yakin. Makanya dia bertanya apakah Luffy baik-baik saja. Haki milik Usopp mulai di-highlight lagi oleh Oda. Apakah sang dewa Usopp kita ini benar-benar akan bersinar di Elbaf? Di sisi lain, Franky dan Brook sedang berusaha menyelamatkan Gunko yang sudah berhasil terbebas dari es milik Raknir yang telah mencair sepenuhnya. Brook mencoba memanggil Gunko dengan nama Putri Shuri, sedangkan Franky memperingatkan Brook jangan sampai suhu tubuhnya naik secara mendadak. Brook meminta Franky untuk tidak khawatir karena dia sama sekali tak memiliki panas tubuh. Brook kemudian mengangkat tubuh Gunko. Dia juga memposisikan kepalanya agar lebih dekat dengan Gunko sambil berusaha menyadarkannya. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu? Apa saja yang telah terjadi saat itu? Ini benar-benar dirimu kan, Putri Shuri? Ucap Brook. Kita bisa melihat wajah Gunko alias Shuri dengan lebih jelas. Dia kini masih dalam kondisi tak sadarkan diri dan suhu tubuhnya juga masih belum normal. Di samping Brook, tupai Raknir mencoba mengatakan sesuatu, tapi dia hanya bisa mengeluarkan suara kuririri, sehingga Brook pun tak mengerti dan meminta si tupai agar tidak mengganggu mereka. Usopp ternyata juga sudah ada di sana. Dia bersiap dengan ketapelnya karena takut jika sosok jahat yang ada di dalam tubuh si wanita itu akan muncul lagi. Itulah kenapa Usopp memastikan pada Brook jika semuanya akan baik-baik saja. Adegan kemudian berpindah. Kita melihat kelompok Hajrudin sedang menaiki kapal Sval dan sedang menuju ke tempat Loki berada. Seseorang berkata pada Hajrudin jika mereka terlalu ngebut. Yap, benar saja, akhirnya mereka kehilangan kendali. Kita bisa melihat ekspresi lucu yang diperlihatkan oleh Gerd dan Hajrudin. Loki pun terkejut melihat ada kapal Sval yang berada di atas tubuhnya. Benar saja, kapal itu jatuh tepat di atas tubuh milik Loki. Gerd dan Hajrudin terpental. Ternyata Chopper juga ikut dengan mereka dan dia langsung menggunakan teknik guard point-nya.
Usopp, Nami, dan Jinbe pun berlari menghampiri Loki. Mereka bertanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Gerd, Hajrudin, dan juga Chopper. Chopper berusaha menyelamatkan Gerd menggunakan tubuhnya yang sudah membesar karena teknik Guard Point. Gerd pun berterima kasih. Dia memuji Chopper karena selain menggemaskan, dia juga sungguh bisa diandalkan. Gerd langsung berlari ke arah Loki. Chopper kini sudah berada di atas pundak Gerd. Dia tersipu malu setelah dipuji olehnya dan mengeluarkan kalimat khasnya yang sangat membagongkan. Kata-katamu sama sekali tidak membuatku senang, tahu, dasar sial. Gerd terlihat sangat khawatir dengan Loki. Dia mencoba untuk merawatnya, namun langsung berteriak kencang ketika melihat luka yang diderita oleh Loki. Gerd panik karena darah yang moncrot dari tubuh Loki sangat banyak. Namun Loki memarahi mereka karena lukanya bertambah parah karena tertimpa kapal yang baru saja mereka tumpangi. Sambil terengah-engah, Loki pun bertanya kenapa mereka malah datang ke sini. Di sampingnya, Hajrudin yang jatuh ke tanah memegangi kepalanya yang berdarah. Hajrudin pun teringat dengan percakapannya bersama tetua Jarul beberapa saat sebelum dia datang ke tempat Loki. Hajrudin, daripada bertarung di sini, sebaiknya kau pergi ke tempat Loki, ucap Jarul. Tapi anak-anak itu, balas Hajrudin. Jarul kembali berkata, menyelamatkan anak-anak tidak lebih dari sekedar solusi sementara. Apa menurutmu upaya mereka untuk menguasai Elbaf adalah sebuah keputusan yang diambil melalui referee? Kau tahu kalau itu mustahil kan? Berarti kemungkinan besar sosok itu adalah... Kilas balik berhenti di sini. Hajrudin langsung bertanya pada Loki apakah dia tahu siapakah sebenarnya sosok yang baru saja dia lawan. Loki pun menjawab, ya, kurasa dia adalah... Namun perkataan Loki ini terpotong oleh suara aneh yang kembali muncul dari area pertarungan Luffy melawan Imu. Imu kembali mengeluarkan pedang dari lingkaran awan hitam yang berada di belakang punggungnya. Dia pun bertanya pada Luffy, sekarang kau tidak bisa bergerak kan? Imu berjalan ke arah Luffy yang masih tertancap di batang pohon. Luffy tak bisa bergerak, dia hanya batuk-batuk dengan nafasnya yang sudah ngos-ngosan. Imu menjelaskan jika pedang Void yang menusuk Luffy menyerap energi kehidupannya. Dia juga mengira-ngira berapa bilah lagi yang bisa Luffy terima sebelum dia berhenti bernafas. Wajah Luffy kini diperlihatkan, matanya sudah terlihat sayu, menandakan dia sudah mulai kehilangan kesadarannya. Imu mulai menyerang mental Luffy sembari menggenggam pedang yang baru saja dia munculkan. Monkey D. Luffy, sungguh nama yang memuakkan. Aku tahu kau punya dua orang kakak yang memiliki nama belakang berbeda denganmu. Salah seorang di antaranya tewas di tangan angkatan laut. Sementara yang seorang lagi adalah petinggi di pasukan revolusi. Imu tanpa ragu menusukkan pedangnya yang kedua ke tubuh Luffy hingga menembus batang pohon dan Luffy pun berteriak kesakitan. Pedang kedua milik Imu itu bernama Fragarak, Blade of the Sea God. Imu kembali menatap Luffy dengan sangat dingin. Dia mengatakan jika mereka bertiga adalah kakak beradik yang sungguh menjengkelkan. Luffy sama sekali tak bisa membalas ocehan dari Imu yang telah mengejek saudara-saudaranya. Mulutnya hanya bisa terbuka lebar, sembari darah yang terus mengalir keluar dari mulutnya. Adegan kini berpindah ke tempat Loki. Suara aneh kembali terdengar dari area hutan tempat pertarungan antara Luffy melawan Imu. Loki kemudian berkata, dia yakin jika sosok yang tadi dia lawan adalah orang itu. Perkataan Loki ini membuat semua orang bertanya-tanya saat mendengarkannya. Loki melanjutkan jika orang itu adalah orang yang dimaksud oleh si rambut merah. Kemudian muncul kilas balik yang menampilkan Shanks, Gaban, Jarul, dan Loki. Shanks berkata bahwa dia memahami perasaan Loki, tetapi Loki harus bersabar. Loki marah dan bertanya, apa maksudmu? Kau ingin aku tidak membalaskan dendam ayahku? Shanks menjawab bahwa dia sama sekali tidak meremehkan Loki. Dia ingin Loki membalaskan dendam Harald juga karena Harald adalah sahabat Shanks. Namun setelah itu Shanks mengucapkan salah satu kalimat paling dingin di One Piece. Pikirkan dengan matang, pemerintah dunia
berusaha menguasai seluruh dunia, dan itu bukan tujuan akhir mereka, melainkan hanya sarana untuk mempersiapkan sebuah perang. Loki menjawab bahwa dia tidak peduli apa tujuan pemerintah dunia, yang dia inginkan hanyalah membalaskan dendam ayahnya, karena Harald dan para prajurit yang gugur hanyalah korban yang tidak bersalah. Sans kemudian bertanya kepada Loki, siapa musuhmu sebenarnya, dan siapa yang akan kau pilih? Loki menjawab, pemerintah dunia. Sans selalu mengungkapkan bahwa dalang yang mengendalikan dan memanipulasi semuanya adalah Raja Dunia. Jarul sangat terkejut. Dia mengatakan bahwa politik dunia bahkan melarang adanya seorang raja, sehingga keberadaan Raja Dunia terdengar mustahil. Dalam hati, Sans berpikir bahwa hal itu tidak masalah karena dia tahu mereka memang tidak akan mempercayainya. Loki kemudian berkata dengan sederhana, "Kalau begitu, aku akan membunuhnya." Sans menjawab bahwa kekuatan Raja Dunia berada jauh, melampaui apapun yang pernah disaksikan siapapun. Ia mengatakan bahwa perjalanannya ke Tanah Suci Merijoa justru membuatnya semakin bingung mengenai tujuan sebenarnya dari kekuatan Raja Dunia. Lalu Sans berkata, jika mengalahkannya memang memungkinkan, maka seseorang sudah akan mengalahkannya jauh sebelum kau. Saat Sans mengatakan ini, Loki mengingat sosok dari Rox di Sebek, sosok kuat yang menjadi idolanya itu yang bahkan tak mampu mengalahkan sang Raja Dunia. Sans mengatakan bahwa sekarang belum waktunya melawan Raja Dunia. Loki kemudian berjalan pergi sambil berkata bahwa suatu hari nanti dia akan menghancurkan Raja Dunia di tempatnya berada. Dia mengatakan bahwa sebelumnya dia meninggalkan negerinya demi menghormati keadaan, dan saat itu dia tidak dapat mencapai Raja Dunia. Namun sekarang kesempatan sempurna akhirnya datang untuk melenyapkan Raja Dunia. Gerd mengatakan bahwa itu adalah ide yang sangat konyol. Sementara Hajrudin berkata agar mereka membiarkannya membantu Loki, karena dia juga ingin membalaskan dendam atas pembunuhan ayahnya. Jinbe terlihat benar-benar terkejut. Dia berkata kalau memang ada Raja Dunia, lalu sebenarnya apa peran Kurosei? Di sisi lain, Ragnir terus mencegah Brook membangunkan Gunko. Brook mulai kesal kepada Ragnir. Chopper kemudian menerjemahkan ucapan Ragnir. Ragnir mengatakan bahwa dialah yang membekukan wanita itu karena dia sangat berbahaya. Brook langsung berteriak, "Apa? Kau yang membekukannya?" Brook mengatakan bahwa gadis itu sudah seperti putrinya sendiri. Mendengar itu, Ragnir berpikir dalam hati, bagaimana mungkin kerangka seperti ini punya anak perempuan seperti dia? Brook menjelaskan bahwa dia tahu Gunko memang berbahaya, tetapi seseorang sedang memanipulasinya. Robin tiba-tiba muncul di hadapan teman-temannya. Dia sempat mendengar topik menarik yang sedang dibicarakan oleh mereka semua. Ternyata Robin ingin meminjam Chopper dan akan membawanya pergi ke perpustakaan. Tak berselang lama, Saul juga muncul dari kejauhan dan memanggil mereka semua. Apa yang sedang direncanakan oleh Robin? Di perpustakaan kini hanya ada Biblo, dan dia tidak terluka. Chopper memiliki kemampuan untuk menerjemahkan bahasa hewan. Hal ini sudah diperlihatkan ketika dia menerjemahkan perkataan Ragnir kepada Brook. Apakah akan ada lore gila yang terungkap? Mengingat Biblo adalah kepala perpustakaan Elbaf yang pastinya memiliki banyak sekali informasi yang menarik jika diceritakan. Adegan kembali memperlihatkan tempat pertarungan Luffy. Suara aneh kembali terdengar setiap kali Shin memperlihatkan adegan ini. Imo kembali menarik keluar senjata dari lingkaran awan yang ada di punggungnya. Dan kini yang muncul adalah sebuah kapak. Imo menghampiri Luffy dan melihat dia masih hidup. Dengan nafas yang terengah-engah, Imo menyadari jika tikaman saja tidak cukup untuk mengakhiri nyawa Luffy. Imo kemudian berkata, sungguh disayangkan, tapi bilah ketiga adalah Xingtian Ox. Dari perkataan Imo ini sudah jelas jika dia benar-benar mempermainkan sekaligus meremehkan Luffy.
Imu ternyata melakukan gacha dari senjata-senjata yang dia munculkan dan gunakan untuk menghabisi Luffy. Sedangkan Luffy diperlihatkan benar-benar tidak berdaya dengan tatapan matanya yang sudah berwarna putih, menandakan Luffy sudah mulai kehilangan kesadarannya. Adegan kemudian berpindah ke pelabuhan awan laut, tempat di mana Zoro sedang berkonfrontasi dengan Somers. Zoro diperlihatkan bersiap menyerang Somers menggunakan teknik No Santoryu, Ipyaku Sanjo, Hiryu Chikoku. Teknik yang sama seperti yang dia gunakan untuk mengalahkan King di Wano Kuni. Namun serangan itu berhasil ditahan dengan mudah oleh Somers dengan teknik pedang yang bernama Gram. Somers tertawa dan dia mulai menjelaskan tentang senjata yang dia gunakan. 800 tahun lalu, 19 orang raja yang membentuk dunia ini sepakat untuk bersumpah dan meninggalkan senjatanya masing-masing di hadapan singgasana kosong. Tohu Vohu, Nemesis, Longinus, Stigma, Muramasa. 19 senjata yang ditancapkan di sana adalah senjata-senjata yang telah menaklukkan dunia ini. Kini Sang Maha Agung menggunakan omen miliknya untuk membangkitkan kembali senjata-senjata tersebut dan memberikannya pada abdinya. Legenda yang dikisahkan secara turun-temurun di setiap klan bukanlah sebuah kebohongan. Kau pasti paham betul soal itu kan, Roronoa Zoro? Zoro hanya terdiam mendengar semua ocehan dari Somers tersebut. Namun dari beberapa senjata yang disebutkan oleh Somers, ada satu senjata yang sangat menarik, yaitu Muramasa. Muramasa merupakan nama pandai besi hebat yang berasal dari Jepang di masa lalu, dan pedang buatannya sebagian besar adalah pedang terkutuk yang haus akan darah. Bahkan pedangnya dijuluki sebagai pedang iblis dan ada keterkaitan dengan Raja Neraka. Inilah yang menarik. Zoro sempat mengatakan jika dia ingin menjadi Raja Neraka. Apakah dia akan menggunakan pedang Muramasa ketika pertarungan akhir melawan Imu di Merijoa nanti? Menarik. Somers mendapatkan Gram atau Sword of Wrath yang merupakan senjata pusaka milik keluarga Shepard. Sedangkan Killingham mendapatkan Longinus, Spear of Holy Life yang merupakan senjata pusaka milik keluarga Rimoshifu. Saat Killingham dan Somers menjelaskan mengenai senjata-senjata milik keluarga mereka, Zoro dan Sanji hanya memperhatikan mereka. Imu kemudian mengatakan bahwa Luffy akan dibunuh oleh salah satu senjata yang menjadi fondasi berdirinya dunia. Kemudian tepat ketika Imu hendak melancarkan serangan kepada Luffy, Gaban akhirnya muncul dan berhasil menangkis serangan Imu. Pada akhir One Piece chapter 1189, Oda Sensei kembali mengeluarkan kata-kata mutiaranya lagi. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laskar Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.